yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sama-sama menyelesaikan salat tahajud ya, secara berjamaah. Alhamdulillah mengawali i'tikaf kita berbanyak untuk beribadah, boleh dengan salat, boleh membaca Al-Quran, apalagi kalau di dalam salat itu ayat yang kita baca lebih banyak, lebih panjang, tentu lebih utama lagi ya. Ini salah satu tanda bahwa kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah, melakukan aktivitas kebaikan, karena itulah yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rezeki, salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita sahur ya, saya sedikit ingin membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Dhariyah mulai ayat 15. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Jadi puasa ini adalah media, tujuannya menjadi hamba-hamba yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Nah, bagi orang yang bertakwa maka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang dijanjikan oleh Allah sebagaimana di dalam surah Al-Dhariyat ini, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga yang penuh dengan mata air. Ya, ini surga, gambaran surga yang Allah berikan khususnya kepada umat Nabi Muhammad pada saat itu. Kenapa? Karena mereka hidup di padang yang tandus, ya, kanan kirinya batu, pasir dan tebing, tapi Allah gambarkan supaya sesuatu itu indah ya, gambaran surga itu, maka digambarkannya adalah dengan jannatin wa 'uyun, taman-taman yang kemudian mengalir airnya, ya ada mata airnya. Itu kan sesuatu banget. Orang biasa hidup di tanah gersang, kemudian membayangkan ada pohon, ada taman, ada air yang mengalir, itu kan bayangannya sesuatu yang sangat indah ya. Maka supaya mudah digambarkan bagaimana surga, Allah mengumpamakannya dengan fi jannatin wa 'uyun. Tapi kenikmatan surga sesungguhnya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi bali bashar. Kenikmatan surga yang sesungguhnya itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga kita, bahkan angan-angan kita juga sulit untuk membayangkan bagaimana kenikmatan surga itu. Jadi yang bisa dilukiskan oleh Allah gambarannya itu supaya mudah dipahami. Ya, tentu ini disesuaikan dengan di mana risalah atau Al-Quran itu diwahyukan, diturunkan. Kalau mungkin diturunnya di Indonesia, mungkin perumpamaannya lain lagi. Apalagi bagi orang Puncak, ya, melihat taman, kemudian di bawahnya sungai yang mengalir, itu sudah kebiasaan setiap hari mungkin seperti itu. Tapi bagi bangsa Arab pada saat itu sesuatu yang
luar biasa yang diidam-idamkan, karena nyari tempat pohon-pohon, taman-taman yang kemudian ada aliran sungainya yang mengalir jernih, itu sesuatu yang boleh dibilang mustahil. Ya, makanya Allah menggambarkannya fi jannatin wa akhidina ma atahum rabbuhum. Ya, mereka bebas mengambil apa saja yang sudah Allah sediakan. Yang dulu di dunia diharamkan, di surga tidak ada yang diharamkan. Ya, yang dulu nggak boleh, ketika di dunia nggak boleh minum khamr, ya, tapi di surga sudah tidak ada larangan lagi. Ya, bapak-bapak yang waktu di dunia nggak boleh melebihi 4 istrinya, tapi insya Allah di surga silahkan boleh lebih dari 4. Ya, apa bututi nanti cemburu, insya Allah nggak ada Pak Ato, ya, karena sudah dicabut semua penyakit-penyakit. Ya, cemburu, penyakit itu kan penyakit di dunia. Bagi penduduk surga itu, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit-penyakit hatinya. Jadi sudah nggak ada rasa cemburu, nggak ada rasa curiga dan lain sebagainya. Ya, semua Allah berikan, dan itu semuanya mudah. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya, kenikmatan surga itu sangat jauh sekali dengan kenikmatan di dunia, sebab untuk mendapatkannya dengan sangat mudah. Ya, kita pengen makan enak mesti masak dulu. Kalaupun nggak masak, mesti dimasakin, nunggu, nggak bisa sewaktu-waktu pengen. Tapi kenikmatan surga, pengen apa saja langsung datang. Ya, tidak perlu bersusah payah. Ya, kalau kita kan pengen sesuatu ada usahanya dulu, tapi nanti kalau di surga sudah nggak pakai usaha, segala keinginan Allah berikan. Akhirina ma'atahum rabbuhum. Ya, pasti ada usahanya. Atau kenikmatannya bisa jadi, kalau kenikmatan duniawi itu tidak sempurna. Ya, misalnya pengen makan apa gitu, ya ada saja kadang-kadang rasanya mungkin nggak enak, sedikit pedesan atau dan lain sebagainya. Apalagi kalau udah kenyang sudah males. Tapi di dunia, di akhirat nanti, di surga nanti, Allah berikan semuanya itu, tidak ada sesuatu yang membosankan. Kenapa seperti itu? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sebab dulu waktu di dunia mereka itu adalah kelompok yang muhsinin, yang senantiasa berbuat kebaikan. Apa salah satu kebaikannya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali waktu tidurnya di waktu malam. Maksudnya waktu tidur di malam harinya sedikit itu untuk apa? Sisanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita juga mungkin Pak Bambang, Pak Yanto baru tidur jam 11, jam 12. Ya kan? Sekarang bangun lagi tadi jam 2. Cuman 2 jam. Misalnya seperti itu. Berarti kan sedikit waktu tidurnya. Sisanya buat ibadah, misalnya begitu. Misalnya tadi dari mulai isya berjamaah, kemudian sholat tarawih berjamaah, kemudian mungkin ada yang tadarusan, istirahat, tidur sebentar, bangun lagi, kemudian kita melaksanakan i'tikaf di masjid ini. Insya Allah masuk kategori kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur atau waktu sahar istilahnya, kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa setelah ini, kalau sudah sahur atau belum, silahkan berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab ini waktu yang sangat utama untuk kita bermohon kepada Allah
dan ini yang dilakukan oleh orang yang melakukan istighfar di waktu sahur ini, itulah yang menyebabkan dia mendapatkan apa saja yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Kalau kita diberikan kelebihan harta yang Allah berikan kepada kita, maka kita menyadari bahwa harta yang kita miliki itu ada sebagian hak bagi orang yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Ada orang miskin yang dia menjaga kesucian dirinya sehingga dia tidak perlu meminta-minta. Ada juga yang memang sudah sangat kepepet sekali sehingga dia sampai meminta-minta. Cuma kalau di kita meminta-minta bukan kepepet, kadang-kadang jadi profesi dari kerjaan. Ini yang Masya Allah ya, mudah-mudahan kita terhindar semua dari penyakit mental itu ya. Dan Bapak Ibu, tiga-tiga ini insya Allah mudah dilakukan ketika kita di bulan Ramadan. Kita mudah untuk tidur malamnya sedikit, kita mudah untuk beristighfar di waktu sahur, dan insya Allah kita juga mudah untuk bersedekah, kita mudah untuk berinfak. Bahkan kadang-kadang kebanyakan umat Islam di Indonesia itu untuk bayar zakat pun ngitungnya paling gampang kalau Ramadan. Meskipun mungkin jatuh tempo zakatnya sebelum Ramadan, tapi umumnya mereka bayarkan ketika bulan suci Ramadan. Tiga sifat ini mudah diamalkan pada saat Ramadan, dan itulah yang menjadikan kita insya Allah setelah Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa jaminannya ya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti kita dimasukkan ke dalam surga Allah yang penuh dengan mata air, artinya dengan kenikmatan, keindahan dan lain sebagainya, yang itu mungkin menjadi cita-cita tertinggi bagi seorang muslim ya. Dulu waktu masih kecil Pak Yanto apa cita-citanya? Jadi polisi ya. Ada Pak Hartoyo jadi dokter ya. Mungkin Pak Iwan dulu jadi pilot ya. Nanti setelah remaja berubah lagi, apalagi setelah kuliah ya, berubah lagi semua cita-cita dulu sudah hilang semua karena nggak sesuai semuanya misalnya. Tapi sekarang apalagi setelah semuanya sudah dijalani ya, tinggal istilahnya menikmati masa tua, maka cita-cita tertinggi kita adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masuknya bukan surga yang biasa ya. Kalau kata Nabi, jika kalian meminta surga, mintalah surga Firdaus. Ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dijadikan oleh Allah jadi pewaris surga Firdaus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan, silakan kita sahur bersama. Yang mau lanjut ibadah mandiri silakan, untuk banyak istighfar silakan. Ya, semuanya setelah ini kita bebas. Kita cukupkan, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.